Shalom anak-anakku semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita devotion, marilah kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih bisa mengikuti devo di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Kau telah sediakan berkat kasih karunia dan rahmat yang luar biasa untuk kami ini bisa nikmati hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan memimpin serta menuntun langkah kami. Berkati devotion kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mendapat berkat dari devotion kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan sebagai awal dari devotion kita pagi ini, dan juga sebagai awal kita ini mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia mau memberi kita yang terbaik. Oleh karenanya, untuk menyambut berkat Tuhan yang terbaik ini, kita pun juga harus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita puji dan sembah Tuhan dari lagu Persembahanku ini. Persembahanku ini, ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku
sebagai penyembahanku. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, kesempatan baik pula hari ini kita bisa boleh belajar dari firman Tuhan yang akan mengajarkan kita sesuatu untuk membuat kita lebih percaya kepada Tuhan, untuk lebih kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh atau menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Janji keberhasilan, janji tuntunan tangan Tuhan, kita menjadi kepala dan bukan ekor, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal-hal yang tentunya Tuhan ingin kita lakukan yang menjadi bagian kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pernah kita menjumpai sebuah peristilahan yang disebut dengan ora et labora. Nah, kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini, ora et labora. Apa maksudnya? Ora et labora memiliki arti berdoa dan bekerja. Nah, kalau kita perhatikan, banyak orang menyitir kalimat ini untuk menunjukkan, merujuk kepada sebuah usaha supaya kita ini berhasil gitu ya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita ingin berhasil ya kita melakukan hal ini secara bersama-sama. Ora et labora. Ada bagian-bagian yang ternyata secara letak pun harus kita perhatikan. Kenapa tidak ditulis labora et ora? Tapi itu sing orang-orang. Tidak boleh mikir sing ora-ora. Artinya ora et labora, berdoa menempati urutan pertama dalam kata ini. Ya, kita tidak akan bahas secara etimologis tentunya, tapi tidak secara kebetulan kalimat ini mengarahkan kepada kita untuk ora et labora, berdoa dulu baru bekerja. Dalam menghadapi masa depan, tentu ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Tentu bahkan bukan hanya kalian, kami yang orang dewasa juga masih punya masa depan yang perlu ditakuti. Banyak orang yang takut untuk itu. Nah, tetapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Berdoa itu adalah bagian kepasrahan kita kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari sebuah ayat firman Tuhan yang akan menolong kita memahami bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan, selain daripada bagian kita bekerja untuk memperoleh kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca firman Tuhan untuk kalian semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, ini yang Salomo ajarkan
Siapa tidak tahu Salomo? Salomo adalah seorang raja yang sangat berhikmat dan kerajaannya cukup jaya setelah ayahnya Daud memerintah. Jadi ini, dan Salomo adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa membangun bait suci yang dulunya sebenarnya digagas oleh ayahnya Daud. Nah, orang yang cukup berhasil dalam menjalankan pemerintahan, walaupun pada akhirnya Alkitab juga menceritakan keburukan dan kegagalan, tetapi kita belajar dari keberhasilannya juga, bahwa dia mengatakan paling tidak ada 3 hal di sini yang kita harus pelajari tentang bagaimana menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bentuknya seperti apa? Nah, yang pertama kita temukan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kalau ditanya kepada kita, percayakah kita kepada Tuhan? Maka segenap kita mungkin akan dengan kompak menjawab, ya, saya percaya. Nah, masalahnya di sini adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan ingin kita mempercayai Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, meliputi seluruh aspek hidup kita, bukan hanya di mulut, bukan hanya di pikiran, tapi sampai di dalam hati kita mempercayai Tuhan. Apa sih sebenarnya bukti yang bisa membantu kita melihat sudahkah kita ini percaya penuh kepada Tuhan? Contohnya begini, katakanlah ada seorang di antara kita yang harus berhenti bersekolah karena orang tua kita tidak bisa bayar uang SPP nunggak sekian tahun misalkan. Ini misal ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tidak ada yang terjadi dalam hidup kalian. Sekolah memutuskan untuk Anda harus berhenti karena tidak bisa bayar sekolah. Terus ada orang datang, percayakah kamu kepada Tuhan? Kalau dalam kondisi seperti itu, kira-kira apakah kita masih bisa menjawab, percaya dong, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat? Atau kalian malah berpikir, oh iya Tuhan itu hebat, orang saya aja tidak dibela, saya seperti ini, mulai meragukan, mulai bimbang, mulai tidak percaya kepada Tuhan, ya kan? Jadi berbimbang, ragu-ragu, dan pada akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya memang salah satu untuk mengujinya adalah sebuah masalah tentunya. Nah, ketika kita dijumpai tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan akan menolong kita. Tuhanlah yang akan bertindak dalam hidup kita. Dia kuasai hidup kita, dia berdaulat atas hidup kita. Karena kita percaya, mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Nah, ini perlu dilatih. Ini perlu proses hari demi hari. Ketika kalian bergaul dengan Tuhan setiap hari, baik dalam doa, dalam pembacaan firman, bahkan mungkin ketika kita menghadapi masalah, ada Tuhan take over hidup kita, semakin membuat kita percaya, semakin membuat kita berserah kepada Tuhan. Itu yang juga sering alami hari-hari ini. Nah, perkataan yang kedua kita juga harus belajar adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Alkitab mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam Alkitab itu tertulis janganlah percaya kepada dirimu sendiri ya. Jadi Alkitab melihat bahwa Tuhan itu absolut berkuasa atas hidup kita. Absolut berkuasa. Jadi sungguh mutlak bahwa Tuhan itu adalah penguasa satu-satunya. Dan tidak ada satu bagian pun di dunia ini yang berjalan tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa kontrol dari Tuhan. Nah, untuk itulah maka Tuhan ingin kepada kita untuk percaya hanya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada kemampuan kita sendiri. Kalau dibandingkan dengan, ya nggak usah kita membandingkan diri dengan Tuhan lah. Kita dengan teman kita, pasti teman kita punya banyak kelebihan dibanding kita. Atau pasti ada teman-teman kita yang punya kelebihan banyak. Oh, dia lebih ganteng, dia lebih kaya, dia lebih pinter, dia lebih ini, dia lebih ini. Kita menemukan fakta itu banyak di dunia yang lebih dari kita. Itu artinya apa? Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan yang lebih mampu dibanding kita. Nah, siapa yang lebih mampu? Tentunya Tuhan.
Maka jangan sekali-kali pun kita mengandalkan diri kita sendiri. Mari percaya kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, di luar kontrol kita. Kita tidak bisa melihat apapun di luar kontrol kita. Kalau mungkin, saya hidup dengan penuh perencanaan. Saya plan A, plan B, plan C, plan. Dalam hidup ada yang namanya faktor X. Anda tahu faktor X itu apa? Hal yang tidak pernah diduga. Bahkan planning Anda pun, planning kalian pun mungkin tidak bisa menjangkau itu. Maka perlu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Oke? Kemudian yang ketiga adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Atau ngaku-ngaku, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tidak. Dalam segala laku, kita tuh mewujudkan diri bahwa kita ini adalah orang yang percaya. Buktinya seperti apa? Yaitu bila kita saat bertindak itu selalu mendasarkan pertimbangan kita beriman kepada apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan firmankan, dan percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dari dalam segala laku kita itu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan nggak boleh ini ya jangan lakukan, kalau Tuhan nggak boleh ini ya jangan lakukan. Dan kita nurut kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Jangan sekali-kali kita bertindak dalam kehidupan kita tanpa memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Jadi artinya bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menunjukkan bahwa kita ini, apa sih yang menunjukkan, misalkan gini, saya tahu orang itu pasti tentara. Kalau kita mungkin kita ketemu dengan seorang, saya tahu orang itu pasti tentara. Kenapa? Bapak itu jalannya tegak, jalannya sigap, dalam mengatasi masalah sigap, larinya kencang, berdirinya bagus, potongan rambutnya rapi. Ya, tentara dikenali dari apa? Walaupun dia tidak memakai seragam tentaranya, dari kelakuannya, dia tetap membawa atributnya dari dalam sini, atribut yang dari dalam. Jadi bukan sekedar seragam luar, Kristen atau mungkin anak Tuhan, aku percaya Tuhan, gitu ya. Tapi lebih dibuktikan kepada tindakan yang nyata bahwa sesungguhnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup dipimpin oleh firman Allah. Itulah mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Memang tidak mudah, tapi mari kita belajar. Jadi yang percaya pertama itu di konsep kita. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mulai lebih dalam pengertian. Ya, ketiga adalah dalam segala kelakuan kita. Jadi seluruh hidup kita ini berserah penuh kepada Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita melakukan firman ini adalah bagian dari orang. Bagian dari orang. Karena tidak mungkin kita berjalan tanpa Tuhan. Akan sia-sia semua pekerjaan dan jerih lelah kita tanpa Tuhan yang memberkati. Jadi mari kita belajar pada firman Tuhan pagi hari ini. Kita tetap berdoa, menyerahkan hidup kita penuh kepada Tuhan, sambil kita juga berusaha dengan bagian yang kita bisa kerjakan. Saya percaya kesuksesan, keberhasilan akan menjadi milik kita semuanya, bukan hanya siswa, guru-guru, bahkan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah berfirman kepada kami, untuk kami percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, dan juga kami percaya bahwa Tuhan adalah berdaulat, dan juga kami melangkah dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, membawa atribut kami sebagai orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas hidup manusia, akan mencurahkan berkat-Nya, akan memimpin kami dan melampaui segala ketidakmampuan kami. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami boleh terus mengikuti jalan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.